Tetap semangat belajar di rumah. Kemarin kita sudah belajar tentang bunyi dan sifat-sifatnya. Kali ini kita akan belajar tentang pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi terjadi karena gelombang bunyi menabrak bidang pantul, kemudian gelombang bunyi tersebut dipantulkan oleh bidang pantul tersebut. Ketika kita mendengar suara petir, mungkin kita juga akan mendengar suara susulan yang merupakan gema suara aslinya. Bunyi terbagi menjadi dua, macam-macam pemantulan bunyi. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi aslinya, misalnya suara gurumu di dalam kelas, akan lebih keras dibandingkan dengan suara guru olahragamu di lapangan. Itu karena suara di dalam ruangan akan dipantulkan oleh dinding ruangan. Pemantulan bunyi. Gema. Gema merupakan perulangan bunyi yang terdengar oleh setelah bunyi ditimbulkan. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh suara permukaan. Cepat atau lamanya kita mendengar gema tergantung pada seberapa jauh jarak kita dengan permukaan pemantulan bunyi itu. Contoh, kita berteriak di tempat tinggi atau luas, misalnya di sebuah tebing atau di depan sebuah gua. Setelah kita berteriak, sesaat kemudian ada yang membalas teriakan kita. Itulah gema. Gaung atau kerdam. Bunyi pantul datang sebagian bersamaan bunyi aslinya. Bunyi pantul mengganggu bunyi asli. Itu yang disebut dengan gaung. Berbeda dengan gema. Gema, bunyi pantul datang setelah bunyi asli, bersamaan dengan bunyi asli. Bunyi pantul tidak mengganggu bunyi asli. Perbedaannya. Perbedaan gaung dan gema. Berdasarkan dari datangnya bunyi pantul, gaung ketika bunyi asli belum selesai diucapkan. Gema ketika bunyi asli selesai diucapkan. Gaung berdasarkan jarak sumber suara dengan penghalang. Gaung berdasarkan sumber bunyi dari dekat. Sedangkan gema suara sumber bunyi yang berasal dari jauh. Gaung bunyi yang terdengar. Jika gaung tidak jelas. Jika gema jelas dan terdengar dua kali. Manfaat dari gaung. Gaung merugikan, sedangkan gema menguntungkan. Berdasarkan bunyi tersebut, ada hukum pemantulan bunyi. Bunyi datang berdasarkan garis pantul dan garis normal, terletak pada bidang yang sama, berdasarkan sudut datang dan sudut pantulnya. Jadi, ketika kita berada di suatu ruangan yang besar dan luas, maka kita bisa membedakan antara gaung dan gema. Sudah paham perbedaan antara gaung dan gema?